motivasi lah ya. Minimal berikan motivasi, tolong mulai dirancang dari sekarang ya. Proposalnya itu. Walaupun belum waktunya, tapi tidak ada salahnya. So, kendalanya dokter-dokter itu pada saat pembuatan disertasi. Ke kelas yang lalu saya dengan Pak Dr. Lik sudah memotivasi, tolong disertasinya siapkan, proposalnya siapkan, judulnya siapkan. Bahkan teman-teman itu di ilmu pendidikan baru 2 semester sudah memunculkan saya judulnya ini Pak. Ya semuanya gitu menampilkan. Ya menjadi alasannya apa. Saya kebetulan insya Allah bisa menilai apa layak tidaknya ya. Judul ini untuk bisa dilanjut menjadi disertasi. Ya gitu kira-kira. Jangan sekarang semangat Pak Arif ya, Pak Husni. Sekarang semangat pada saat nyusun disertasi santai-santai wae. Bisa lebih lama nyusun disertasi dibanding kuliah. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Materinya sudah lulus, nilainya bagus lagi, A, B, A, B, A, B. Pada saat penyusunan disertasi, Pak Abdul teman kita ini ngeluh ke ruangan saya, udah 3 tahun, 2 tahun belum selesai-selesai. Kuliahnya udah selesai, keuangan udah dibayar lunas, segala macam udah disiapkan, udah diselesaikan. Nah itu karena apa? Seperti itu karena pada saat dimotivasi dari awal, kewe jawabannya itu. Ya itu seperti itu. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada yang seperti itu. Semangat, masuk Amin. sama-sama, selesai sama-sama, Amin. ketawa sama-sama, ya, sidang sama-sama, wisuda sama-sama. Harus ada yang mendorong ya. Nanti ketua prodi yang terus-terusan akan. Siap saya nanti jadi pembimbingnya Pak Kahpi, jadi pembimbingnya siapa ini? Ibu Lina ya, Bu Lina, dari Cirebon ya, Ibu Lina. ya, Bu Lina, Bu Titin Kuraisin. Ini Oh semuanya guru, iya, Prof. Ibu iya. Nur Hayatin juga guru. Beliau sudah 4C semua ini, Prof. Olah, Ya, bentar lagi kalau pindah ke dosen mendekati udah guru besar ini, Prof. Semua, Prof. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau pangkat masih tinggi saya, Pak. 4E. Oh, Bapak 4E. Ya, Iya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Dokter Alik. Ini saya ada Zoom yang satu lagi. Oke, Prof. Siap, Prof. Hanya perkenalan saja ya. Ini jangan sampai Bapak main ke kampus tidak kenal saya. Oh iya, iya, iya. Masuk Pak saja ke Prof, ruangan mohon maaf, saya. Pak Prof. Udah Nama berkeluarga, lengkap. Prof? Oh, di Bandung tidak ada. Di Oh, Tasik keluarganya. oh, iya. Oh, Pak Prof asli di Tasik ya, Prof? Ya, Tasik. Iya, 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 Izin iya. Prof, nama lengkapnya Prof. Halo? Gimana, Bu Yuli? Halo. Izin nama lengkapnya dong. Oh, Oh, Profesor, waduh. Doktor, Nomor teleponnya Nana, belum. Herdiana, Oh, Abdurrahman. Ayo. Dokter Nana Herdiana. Profesor, Doktor, Nana, Herdiana, Abdurrahman, Abdurrahman. SE, ya, Man. Prof? Ah, udahlah, MM aja lah. Banyak amat. Nomor teleponnya Prof. Oh ya, di Pak Halik ada Bu. Oh, Di Pak nomor, Abdul Halik nanti. oh, Nanti nomor di Pak telepon, Abdul Halik siap. ya. Siap, siap, Pak Ya, Prof. ya, nanti ketemu lagi Ibu Bapak sekalian ya. Kita hanya nongol, kemudian nanti juga menjelang akhir nongol lagi. Selesai lah tugas saya. Nanti kita ketemu pada saat bimbingan. Mudah-mudahan. Insyaallah. Saya sekarang ngebimbing hampir 15 mahasiswa. Masya Allah. Kalimantan 4, Jakarta Oh, 6, ya, Bogor, ya. Garut. Capek, Pak. Ngebimbing juga capek, apalagi harus ngajar. Makanya ngajar diserahkan ke ketua prodi. Siap, siap, siap. Nilai saya tanda tangan. Oke. Ya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon Belum maaf. dipoto Assalamualaikum bersama warahmatullahi dulu, wabarakatuh. Pak. Buat Gimana? kehadiran dipoto bersama karena tidak bisa masuk litera. Oh gitu Oh ya. iya, Boleh. iya, iya, Pak Prof ya. Makanya Boleh. mohon dulu foto bersama dulu Pak Kahfi dihitung. Ya,
Silakan Pak Kapi. Tapi Siap. 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah sudah. Ya, senyum atuh. Ibu Gawi nggak senyum. Bu Yuli mah senyum terus. Sudah. 2, 3. Terus Pak Kapi, Tos, Ya. Pak. Siap. kirim Pak Kapi ke saya ya. Ya, Siap, Pak. terima kasih Pak Kavi. Terima kasih. Mangga. Assalamualaikum. Salam Salam. warahmatullahi Mangga wabarakatuh. dilajeng. Mangga Pak Prof, wilujeng ngaulang Ya. deui di kelas anu sanes. Mangga, biasa nongol deui nongol. Mangga. Ya, ya. Yuk, assalamualaikum. Bu Yuli, ini nomor Pak Prof Ya, siap. 0877 Siap, Prof. 4409 Ibrahim, Mak. 4656. Dikirim di grup aja ya Pak. Bisa dikirim di grup kontaknya. Boleh, apa sih yang nggak boleh buat Ibu? Ya, takut salah nulis ntar. Ini jadi nggak ada materi gitu, cuma perkenalan doang. Untuk Pak Prof sepertinya seperti itu barusan. Oke deh kalau gitu mah. Kalau saya mau share screen ini Pak Kapi bisa nggak? Ayo tuh sama Pak Kapi coba Pak dibukain. Share Sudah screen. bisa, Oke, bisa. Siap. Saya mau buka file yang saya kirim ke Pak Kapi ya. Udah ada di kita. Oke, saya share screen. Mana ini yang lain pada keluar? Ketendang ya. Oke, Ada Pak, ada. ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pertemuan yang kemarin kita bicara tentang pengertian teori dan model, ya. Urgensinya teori dan model itu kenapa harus dikembangkan? Karena tentunya perkembangan ilmu pengetahuan, ya, perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan sehingga kurikulum ikut berubah, proses pembelajaran juga ikut berubah. Mungkin dulu kita tidak pernah tahu akan adanya pembelajaran seperti ini, daring, ya, pakai Zoom, pakai Zenodo, pakai Zmeet, pakai Websco, pakai aplikasi-aplikasi yang lain, video call, kemudian Facebook call, Skype, sehingga hal itu menuntut perubahan dari teori-teori dan model-model pembelajaran yang baru. Kasus terbaru adalah bagaimana misalnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad memperoleh gelar Doktor Honoris Causa. Kemarin kan Pak Rektor mengirimkan link bagi dosen-dosen untuk nonton. Dalam acara tersebut ternyata diungkapkan bahwa proses pembelajarannya kampusnya itu via online. Tapi di Indonesia tidak punya kampus dan belum ada izin operasional dari Kemendikbud melalui L2 Dikti. Tapi si pengacaranya kan berdalih bahwa mereka sudah memiliki akreditasi tingkat internasional. Ya, tetapi ketika diminta menunjukkan mana bukti akreditasi internasionalnya, besok nanti diperlihatkan dan lain-lain. Berangkat dari situ tentu kan kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa lembaga kita pun suatu saat akan menyelenggarakan proses seperti itu. Se-online-onlinenya UT, Universitas Terbuka, itu juga kan mereka punya kampus, ya. Punya kampus yang sangat besar di mana itu? Di Pondok Cabe, ya, di daerah Tangerang. Artinya
apa itu namanya? Perkembangan pembelajaran itu, suka tidak suka, mau tidak mau, itu dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu juga mungkin pernah menggunakan Powtoon, ya, aplikasi Powtoon, atau misalnya aplikasi Canva, atau aplikasi Kahoot, atau aplikasi-aplikasi LMS yang disediakan oleh sekolah, baik itu open source maupun yang berbayar, itu kan sekarang sudah berkembang sedemikian pesat. Bahkan beberapa aplikasi juga menyediakan jasa untuk membuat KRS atau untuk membuat RPS. Kalau di TK mungkin untuk membuat RKH, ya, RKM dan lain sebagainya, sehingga itu menuntut kita sebagai seorang ahli nanti ke depannya. Bapak Ibu kan nanti salah satu capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran lulusannya itu adalah salah satunya adalah sebagai seorang ahli bidang pendidikan, baik itu sebagai akademisi ahlinya maupun sebagai peneliti. Ya, ke depannya Bapak Ibu sebagai pemangku kebijakan dan seterusnya. Nah, berangkat dari hal yang seperti itulah, maka model pembelajaran yang ada sekarang itu bisa jadi setahun, 2 tahun, 10 tahun yang akan datang sudah tidak akan digunakan lagi, ya, akan berubah ke model-model pembelajaran yang berkembang seperti itu. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita menguasai bagaimana sebuah teori itu dikembangkan oleh beberapa ahli, karena pada saat itu kebutuhannya memang seperti itu, ya. Ada beberapa teori pembelajaran nih. Saya sudah sampaikan. Ada teori behaviors yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov, ya, Petrovich Pavlov, itu sangat terkenal. Kemudian Edward Thorndike tentang hukum belajar, hukum kesiapan, hukum latihan, ya. Kalau Pavlov mungkin tentang stimulus and response, kemudian Watson ini tentang refleks, ya. Clark-Hull itu tentang tingkah laku, kemudian Edwin Guthrie ini tentang kontinuitas, ya, bahwa belajar itu tidak boleh berhenti pada satu titik, harus terus-terusan. Nanti hubungannya teori ini mereka itu nanti menghubungkan dengan teori konstruktivisme, jadi tidak ada kata berhenti. Kemudian ada Burrhus Frederick Skinner, ya, yang dia mengeluarkan tentang behaviors, betapa pentingnya behaviors, ya, bagi perkembangan aspek kognitif peserta didik, sehingga ada 7 prinsip dari behaviors ini, ya. Pertama, stimulus and response, reinforcement, penguatan positif negatif, ya. Kemudian primer dan sekunder, kesegeraan memberi penguatan, ketergantungan pada keberhasilan, generalisasi. Namun demikian, ada model-model pembelajaran yang memang masih abadi dari dulu sampai sekarang. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz, terutama yang memang senang berhubungan dengan proses pembelajaran dan kajian-kajian keagamaan, bahwa metode pembelajaran yang paling tua itu adalah metode pembelajaran resitasi, sebagaimana dalam Al-Quran ketika Allah menyuruh Adam, ya, resitasi itu kan menyuruh pada awalnya untuk melakukan pengulangan terhadap apa yang disuruh. Maka wa'allama Adamal asma'a kullaha itu dalam surat Al-Baqarah diungkapkan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam, ya, nama-nama yang ada di alam dunia ini, sehingga Adam diminta untuk mengingat apa yang telah Allah ajarkan. Itu menurut Profesor Zakiyah Darajat
adalah metode resitasi yang paling awal yang Allah beri contoh kepada manusia. Bahwa manusia itu dalam rangka meningkatnya itu harus melalui resitasi. Ya, melalui penugasan yang harus diulang-ulang gitu penugasannya itu. Sehingga Nabi Adam adalah salah satu makhluk yang semua makhluk yang lain itu sujud kan gitu ya. Sujud karena Nabi Adam mampu menjelaskan apa yang Allah perintahkan kepada para makhluk yang lain, kepada malaikat yang notabene kan malaikat itu adalah makhluk yang menjadi pendamping yang dari hal kecil sampai hal yang besar paham betul gitu ya. Sehingga tidak mungkin kalau mereka itu tidak tahu. Tapi ternyata Allah punya skenario yang lain sehingga manusia menjadi makhluk mulia. Salah satunya adalah kemuliaan manusia itu melalui metode resitasi itu, ya. Nah, ini tentu perlu dipahami dengan lebih mendalam oleh Bapak Ibu karena bentar. Berubah nggak ini? Berubah. Oh, oke. Sehingga teori dan model pembelajaran itu tidak bisa stagnan, ya. Tidak bisa stagnan pada satu titik karena proses perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan proses manusia yang semakin banyak, ya. Kalau dulu mungkin efektif ketika sorogan di salah satu pesantren karena santrinya sedikit. Kalau sekarang sorogan masih bisa digunakan, masih digunakan juga, tetapi tentu dengan pola-pola yang agak berbeda. Sorogan pada saat ini jangan salah bahwa sekelas Harvard pun itu masih menggunakan metode sorogan. Para doktor-doktor yang mau ujian terbuka itu, ya ujian tertutup, para dokter yang mau nyusun disertasi di salah satu fakultas di Harvard itu, tidak semua fakultas di Harvard, di Universitas Harvard itu melakukan sorogan, tapi ada beberapa, terutama yang berkaitan dengan fakultas-fakultas pendidikan, mereka itu melakukan proses sorogan untuk menyusun disertasinya itu. Beberapa disertasi kayak karya-karya para dosen itu didialogkan dengan penulisnya, dengan para guru besarnya. Sehingga betul-betul teori yang digunakan dalam penyusunan disertasi itu berdasarkan kajian dosen pembimbingnya. Nah, seperti itu. Hal ini menjadi daya pemicu bagi kita, terutama S3 PAI, itu ingin mencoba membuat seperti itu, ya. Bahwa nanti Bapak Ibu ada proses bimbingan dalam penyusunan disertasi, iya, tetapi tidak begitu detail kepada penguasaan teori dari kajian pustaka yang digunakan, ya. Sehingga menurut saya ini terasa, saya sudah menyampaikan pada pertemuan pertama kemarin bahwa kasuistis memang itu sifatnya, bahwa calon dokter itu ada yang tidak paham tentang metode, tentang teori manajemen, tentang metode pembelajaran, kemudian hal-hal yang sifatnya substantif yang harusnya mereka peroleh di dalam perkuliahan itu nggak tahu gemper ketika ujiannya, nggak tahu bagaimana, hanya yang jelas itu kan bagian penting dari kegiatan akademik terakhir adalah ujian terbuka. Karena setelah itu kan selesai, Bapak Ibu menyandang gelar doktor. Setelah Bapak Ibu menyandang gelar doktor, kita pasrahkan kepada Allah tentang gaji Bapak Ibu, ya. Bagaimana selanjutnya? Itu Bapak Ibu, kemudian teori selanjutnya adalah teori kognitif.
Ya, teori ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana informasi diproses oleh alam pikir. Yang terkenal adalah Jean Piaget. Ya, Jean Piaget ini adalah ahli pendidikan dan tokoh psikologi. Ya. Dia memberikan ilustrasi tentang asosiasi, ya, asimilasi, akomodasi dari proses pembelajaran itu. Ya. Asosiasi itu adalah menghubungkan kondisi konsep dengan kondisi real di lapangan. Ya, Bapak Ibu sudah paham lah tentang konsep asosiasi ini ya. Ada kan kalau sekarang itu penting untuk eksplorasi, kemudian apa itu ada 3 hal yang harus dikembangkan dalam metode pembelajaran itu. Kalau yang terakhirnya itu adalah konfirmasi, eksplorasi, kemudian pendalaman itu apa istilahnya, kemudian yang terakhir adalah konfirmasi. Nah, Jean Piaget itu mengatakan bahwa seseorang itu belum mengembangkan aspek kognitifnya kalau dia tidak bisa mengulang apa yang sudah disampaikan oleh gurunya atau oleh pengajarnya, ya. Karena apa? Kalau seseorang kognitifnya sudah berkembang, artinya peserta didik itu menurut Jean Piaget tidak akan bertanya yang kedua kali, gitu. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesalahan yang sama, menurut teori kognitif berarti aspek kognitifnya atau pengetahuannya belum berkembang, gitu. Udah tahu cara yang itu salah, dilakukan lagi, akhirnya salah lagi. Nah, menurut Jean Piaget bahwa aspek kognitif peserta didik yang seperti itu belum berkembang. Oke. Kemudian Jerome Bruner mengembangkan teori kognitif mengasosiasikan pembelajaran pengalaman. Ini mungkin hubungannya kalau Bapak Ibu pernah membaca tentang Con-Experience yang oleh Edgar Dale itu dikembangkan. Pengalaman, kerucut pengalaman. Kerucut pengalaman seseorang itu menuntut setiap pengajar, baik dosen, guru, dan tutor misalnya, atau peer teaching, itu menuntut untuk bervariasi di dalam menggunakan metode pembelajaran. Ya. Menurut Edgar Dale, ya, dalam kerucut pengalaman itu, Con-Experience, mungkin Bapak Ibu nanti searching, orang, ya, kalau guru mengajar dengan metode membaca, ya, misalnya peserta didik disuruh membaca, sama seperti kita mungkin ya, kalau kita lagi sibuk mengajar, masuk kelas, anak-anak buka halaman sekian, silakan baca. Kan waktu saya dulu begitu, ya. Waktu saya dulu sempat SPG, saya SPG tahun 90. Kemudian kalau ada guru yang agak malas, guru agak malas itu, berudak buka halaman sekian, baca, Bapak reka diheula ya perlu. Nah, kadang-kadang sering begitu. Nah, menurut Edgar Dale, kalau metode pembelajarannya itu menggunakan teknik anak harus membaca, maka daya ingat peserta didik terhadap bacaannya itu hanya 10%. Maka kemampuan kognitifnya peserta didik itu hanya mampu menyebutkan, hanya mampu menjelaskan. Dia tidak bisa menganalisis kalau melalui metode itu, metode baca. Termasuk metode mendengar juga sama seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ceramah ya di masjid-masjid atau di mana, kan itu sebetulnya sedang memberikan pembelajaran kepada jamaah, ya, pada mustami. Sekali lah, kayak kemarin misalnya Ustadz Agus Pudoli itu kan, ketika ceramah itu kan, atau Ustadz Nanang Kosim ketika ceramah,
Coba sekali-kali melakukan evaluasi, ya. Tapi harus tertulis evaluasinya. Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngobrol, kalau menurut teori ini ya, menurut teori pengalaman, kerucut pengalaman, kalau peserta didik diajar melalui metode ceramah saja, maka hanya 10%. Sama membaca saja, dan ceramah saja, itu hanya 10% yang bisa diingat oleh peserta didik. Saya pernah mengadakan penelitian kecil-kecilan tentang hal ini, ya, bahwa ketika saya mengajar melalui storytelling, membacakan cerita kepada peserta didik, dari satu halaman itu, kalau satu halaman A4 itu kan, A4, kertas A4 dengan dengan spasinya 1,5, itu kan totalnya itu karakternya itu ada sekitar 250 kata. Nah, dari 250 kata itu saya bacakan dari awal sampai akhir, tapi saya tidak melakukan pengulangan. Ketika saya tes berapa kata yang mereka ingat, rata-rata antara 8 antara, kalau 150 itu 8. 250 itu pokoknya dari pertengahan nyampe ke atas. Kalau misalnya 250 kata, pertengahan berarti 12. 12 itu sampai 20 kata, 21, 22 kata. Dan setiap peserta didik itu beda-beda. Beda-beda ininya apa? Daya ingatnya. Dan itu memang terbukti bahwa apa yang sudah dilakukan penelitian oleh Edgar Dell itu, bahwa kalau metode belajar kita hanya dengan ceramah saja tanpa digabungkan dengan metode yang lain, atau hanya menyuruh membaca saja tanpa digabungkan dengan metode yang lain, maka daya ingat peserta didik terhadap materi ajar kita hanya sekitar 10%. Coba Bapak Ibu nanti dites. Benar nggak apa yang dikatakan oleh Edgar Dell seperti itu? Kalau saya lakukan penelitian dan itu mendekati. Mendekati artinya apa yang sudah diteliti oleh Edgar Dell memang begitu. Sehingga perlu adanya variasi metode pembelajaran. Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu untuk mengembangkan teori-teori dan model-model pembelajaran terbaru. Boleh kayak menggabungkan, boleh silakan. Untuk mengukur validitas, ya, validitas dari penelitian kita ini oke atau tidak, tentu harus agak bertahap. Makanya Bapak Ibu kan diajarkan tentang metode penelitian kan di awal-awal pertemuan di semester 1 dengan Pak Pais itu kan diminta untuk itu, ya. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu mau menyusun kerangka penelitian itu dasarnya sudah ada. Dan kalau sudah dilakukan, kemudian ternyata betul apa yang kita lakukan, Bapak Ibu bisa berteori sendiri. Bisa mengungkapkan bahwa teori ini karya saya. Kan bisa di-HKI-kan. Bisa di-hak kekayaan intelektual kan, bisa didaftarkan ke Kemenkumham. Sebagaimana kemarin juga saya pernah mencontohkan bahwa kalau untuk bangun jam 3 subuh itu kan gitu ya, teori yang berkembang itu kita butuh waktu sekitar 6 jam. Tuh. Maka tidurlah jam 9. Itu hasil penelitian bahwa untuk bisa bangun jam 3 itu maka kita harus tidur jam 9. Kemudian ketika kita ingin membuktikan bahwa tidak harus 6 jam untuk bangun jam 3, cukup misalnya 3 jam. Maka Bapak Ibu tidur jam 12, buktikanlah misalnya bisa bangun nggak jam 3. Tentu dengan bantuan, ya, dengan bantuan misalnya alarm atau apa. Tapi itu harus dilakukan secara berulang-ulang selama 6 bulan, ya. Kan kalau untuk melihat perkembangan satu teori itu tidak bisa 1-2 minggu, tetapi harus 6 bulan, minimal 6 bulan, kemudian dilaksanakan jangan satu orang saja. Ada yang darah A, darah B, karena kan setiap darah memiliki apa namanya kekhasan sendiri-sendiri. Misalnya darah
A itu memang orangnya seperti ini, darah B ini kecenderungannya begini. Nah, itu dites, diuji tes untuk melahirkan teori baru dari yang Bapak Ibu miliki. Nah, dari mulai sekarang lah diinventarisir teori-teori yang menurut Bapak ini belajar yang bagus itu harusnya begini misalnya. Kalau guru-guru kita kan, guru-guru saya di pengajian, kalau belajar yang enak itu ya habis subuh dan setelah maghrib. Begitu. Setelah itu sudah. Tapi ternyata perkembangan ke sini belajar yang paling mantep itu ya habis subuh. Kalau setelah maghrib mah eh, nonton Persib atau nonton Indonesia Bahrain. Ya, Indonesia Bahrain dua-dua lah. Oke. Nah, kemudian dalam teori kognitif ini ya ada ada beberapa hal ya. Ada beberapa proses yang harus terjadi ya, bahwa ada proses aktif, kemudian pembelajaran berdasarkan pengalaman, pembelajaran berdasarkan konteks sosial. Maksudnya teori kognitif itu dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti ini ya. Tidak mungkin kognitifnya berkembang tanpa ada proses ini. Begitu kurang lebih ya. Kemudian ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme ini menekankan bahwa pembelajaran itu melibatkan ya, pengolahan pemahaman yang baru. Jadi konstruktif aja terus. Konstruk bangunan, itu kan bangunan itu ada konstruknya. Ya. Maka konstruktivisme itu adalah yang sudah ada dibangun lebih bagus terus begitu. Misalnya kayak kalau kemarin saya menyampaikan tentang teori nativisme, kemudian behaviors, kemudian konvergensi itu kan hasil dari perkembangan, hasil dari materi yang sudah ada, hasil dari teori yang ada, dikembangkan terus, kembangkan terus. Maka John Dewey ya dan Lev Vygotsky ini salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam konstruktivisme ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang sering mendengar John Dewey, ya. Bagaimana pengetahuan ya, termasuk materi pelajaran kita ini, ya, tentang pengembangan teori dan model pembelajaran itu termasuk dalam teori konstruktivisme. Sehingga ketika kita sudah paham tentang teori, misalnya tentang model pembelajaran satu arah, ya, yang disebut dengan model pembelajaran aksi. Kemudian model pembelajaran transaksi, kemudian model pembelajaran interaksi. Itu terus dikembangkan, tidak berhenti pada satu titik. Ya, eh, eh, itu dimungkinkan dan Bapak Ibu diperbolehkan untuk mengembangkan itu, dipersilahkan. Ya, konstruktivisme adalah bagian yang tidak mungkin dilewatkan. Ada orang yang senang dengan satu teori itu ada dan tidak mau berubah. Ada orang yang senang dengan terus berubah, terus berubah. Konstruktivisme itu mirip dengan orang yang suka dengan bulatan. Bapak Ibu pernah belajar kan teori apa namanya? Psikologi shape, tentang psikologi bentuk, bahwa orang akan kecenderungan atau tabiat atau karakter seseorang itu kecenderungannya tergantung kepada kesukaannya terhadap bentuk-bentuk tertentu. Ada orang yang senang dengan bentuk segitiga, ada orang yang senang dengan bentuk bujur sangkar, ada orang yang senang dengan bentuk trapesium segi 6, ada orang yang senang dengan bentuk bulat. Nah, itu sangat mempengaruhi proses kognitif seseorang. Konstruktivisme. Prinsip pokok teori konstruktivisme adalah konstruksi pengetahuan, ya, kemudian interaktif, ini enggak berubah, oke, interaksi aktif, kemudian ada proses tahap perkembangan, ada keseimbangan, ada pembelajaran aktif. Ini semua dari Piaget dan Dewey, ya. Piaget
Piaget Zenvizet ya mengungkapkan bahwa pembelajaran tidak hanya sekedar menerima informasi dari orang lain, tetapi peserta didik harus aktif membangun pengetahuan dan pemahaman karena dia harus merekonstruksi terus. Ini mungkin cocok untuk mahasiswa-mahasiswa S3 PAI ya. Mahasiswa pasca itu kan bukan saatnya dicekoki teori oleh dosen. Maka mungkin Bapak juga pernah mendengar bahwa di S3 itu, di pasca itu 25% materi disampaikan. Selebihnya penemuan, penguatan, pendalaman, pemahaman yang lebih yang lebih fokus lagi itu dilakukan oleh mahasiswa. Makanya kenapa mahasiswa harus melakukan penelitian kolaboratif, penelitian mandiri, menulis artikel, melakukan PKM dan lain-lain dalam rangka itu. Dalam rangka menemukan dan mengembangkan model-model pembelajaran, teori-teori pembelajaran yang sudah ada. Oke. Selanjutnya adalah teori pendidikan humanisme. Ya. Teori ini menempatkan penekanan pada keunikan individu, otonomi, dan potensi. Ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow ini yang terkenal dengan teori kebutuhan, ya, need teori, bahwa menurut beliau bahwa manusia ini memiliki banyak kebutuhan, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk untuk hidup nyaman, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan ingin mandiri, tidak mau diganggu, kebutuhan, dan lain-lain. Kalau tidak salah ada sekitar 9 ya, kalau tidak salah. Itu juga dikerucutkan juga. Abraham Maslow juga mengerucutkan teori kebutuhan itu. Dan yang paling menarik dari teori humanisme ini menempatkan manusia pada kondisi real mereka seperti apa. Sehingga yang namanya nativisme itu berangkat dari teori humanisme. Karena nativisme itu beranggapan bahwa manusia memiliki DNA, sudah memiliki DNA dari awal. Menurut humanisme seperti itu. Bahkan yang kesini itu kan kita baca tentang Howard Gardner yang berbicara tentang kecerdasan majemuk. Nah, menurut Howard Gardner bahwa setiap manusia itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya. Belum tentu misalnya Pak petani itu pinter. Para petani kita itu pinter. Di Karawang itu kan banyak sawah. Para petani itu pinter menanam padi. Sangat pinter, sangat lahai. Bagaimana menanam, bagaimana ngasih pupuk, kemudian pengairan, kemudian ada ketika mulai menanam itu ya tandur, kemudian setelah tandur itu ada ngeramet, setelah ngeramet itu ada apa lagi? Nah, petani pasti udah paham hal seperti itu dan dia pandai di bidang itu. Tetapi kalau dibandingkan dengan Habibie pandai di bidang merakit pesawat terbang. Tentu kepandaian Habibie dengan kepandaian Pak Petani kan berada pada nilai ketinggian masing-masing. Artinya kalau Pak Petani pandai di bertani dengan IQ 120, maka Habibie pandai di membuat rangka pesawat terbang dengan 120. Sehingga menurut Howard Gardner, setiap orang memiliki kecerdasan masing-masing yang tidak bisa kita intervensi, nah begitu. Ya. Ada orang yang senang dengan kinestetik, ya. Belajar apa ini? Apa ini? Chatnya apa? Ya diatur-atur aja lah Pak. Nah, ada orang yang senang dengan kinestetik. Ya,
artinya dia memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik itu contoh lah, misalnya kalau yang sekarang ramai itu atlet voli Indonesia si Megawati yang di Korea. Atau misalnya kalau kemarin atlet bulu tangkis si Taufik Hidayat. Nah, dia memiliki kecerdasan kinestetik. Artinya dia pandai bermain, dia pandai menggunakan IQ-nya untuk bermain olahraga. Ya, kepandaiannya memang digerak gitu. Anda pernah mendengar Usain Bolt yang dari Amerika, pelari yang memiliki rekor dunia itu? Bagaimana dia bisa mengalahkan orang-orang di seluruh dunia dengan fisik dia, dengan kinestetik dia, sehingga dia pandai di situ. Ada yang pandai tenis meja, ada pandai main bola. Seperti Messi, konon katanya Messi setelah dicek IQ-nya itu di atas rata-rata. Gitu? Di atas rata-rata itu berarti 100 ke atas. Kalau 100 itu kan pandai atau pintar. Di atas 100 itu kan 100 itu normal, ya. Di atas 100 kan pandai. Di atas 120 kan sudah jenius. Maka Habibie di angka 122. Maka Habibie sekarang memiliki kurang lebih 300 hak kekayaan intelektual. Ciptaan-ciptaan dia patenkan, kemudian karya-karya dia patenkan. Ketika orang ada yang mau menggunakan karya dia, maka orang harus bayar ke Habibie. Sehingga Habibie kan sekarang memiliki Yayasan Habibie Center, ya, yang bergerak di bidang LSM, bidang kemanusiaan. Dia memberikan banyak beasiswa. Saya tidak promo tentang Ilham Habibie, tetapi Habibie itu adalah orang Indonesia yang memiliki hak paten terbanyak di Jerman. Ya, IQ-nya 120 ke atas, bayangkan. Dan IQ itu adalah DNA yang tidak mungkin berubah. Kalau anak kita sekarang misalnya dites IQ, misalnya kalau tidak salah dulu itu, kalau tidak salah dulu ya, waktu saya pernah nyoba itu di UPI, itu di Fakultas Psikologi ada tes IQ pada saat itu. Ya, ya saya termasuk yang normal lah. Ya, dia 105, saya di atas 100 lah. Dan ada teman yang lebih di atas saya ada. Dan ternyata dalam hasil tes itu dikasih tahu kalau 100 ke atas itu normal. 99 sampai 90 itu kalau tidak salah itu debil, ya. Atau 80 ke bawah itu debil. Setelah debil itu ke bawah itu ada imbecil. Setelah imbecil itu ada yang disebut dengan idiot. Jadi jangan sembarangan ngomongin anak itu idiot, ya. Idiot itu betul-betul yang paling bawah. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang tidak nurut, bilang aja imbecil atau debil. Ya, itu menurut teori psikologi umum. Ya. Dan humanisme itu mengatakan itu. Jadi orang kalau sudah tabiatnya begitu, ya sudah begitulah. Kembangkanlah potensi yang ada itu, begitu. Tidak harus dikonstruktif, tidak harus dibangun terus-terusan, tidak. Ngebangunnya adalah potensi yang ada. Sehingga dasar humanisme ini menjadi pijakan dari Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk. Itu yang 8 itu kan. Ada kecerdasan bahasa, kecerdasan atau linguistik, kemudian ada kecerdasan matematik, kemudian ada kecerdasan kinestetik, ada interpersonal, ada kecerdasan personal, 3 lagi Bapak Ibu yang nyari. Kemudian ada teori sosial kognitif, ya. Teori sosial kognitif ini dikembangkan oleh Albert Bandura, ya, tahun kesinilah, ini masih udah baru-baru gitu ya. Maksudnya tidak begitu seperti humanisme, seperti
ada apa namanya itu, Bapak Ibu nanti akan berkenalan juga dengan eh, filsafat perennialisme, ya. Kemudian ada filsafat konstruktivisme. Dengan teori konstruktivisme itu satu alur, ya. Cuma kalau filsafat kan kita tahu ada yang disebut dengan apa itu epistemologi kalau filsafat itu, kemudian ada ontologi, kemudian ada aksiologi. Sementara kalau teori dibangun oleh penelitian yang dilakukan oleh seseorang, mulai dari teori yang sudah ada, ngebangunnya itu, kemudian dilakukanlah kajian atau penelitian selama sekian lama, baru dia memunculkan atau menemukan teori baru. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ya, bahwa Bapak Ibu nanti diminta untuk menemukan novelty dalam setiap penelitian yang kita lakukan. Novelty itu adalah kebaruan, ya, dari teori yang dari penelitian yang kita lakukan. Oleh karenanya nanti akan belajar model hipotetik, ya. Model hipotetik itu adalah model temuan yang belum dilaksanakan di lapangan. Misalnya nanti Bapak Ibu menganalisis misalnya Al-Quran dari sisi aktivitas belajar peserta didik misalnya. Kan Bapak Ibu pernah belajar tentang ini kan, apa namanya itu, di semester 1 itu tentang tafsir Tarbawi kan, ya, tafsir dan hadis Tarbawi kan. Nah, di situ kan ada teori-teori tentang pendidikan. Ada hadis-hadis tentang pendidikan. Nah, ini bedanya begini, Bapak Ibu. Kalau kita berbicara Al-Quran dan Al-Hadis, maka tentu apa namanya, dasarnya itu adalah keimanan. Kalau berbicara tentang teori yang ada Al-Quran, misalnya salah satu teori dalam Al-Quran itu, sebagaimana tadi saya sampaikan, wa 'allama Adamal asma kullaha. Itu kan metode pembelajaran, bahwa itulah teori-teori yang Allah munculkan kepada kita. Maka kalau sudah berbicara Al-Quran, maka kita samina wa ta'na. Kita tidak bisa merubah teori yang sudah Allah berikan kepada kita, kecuali hikmah dari teori itu. Seperti misalnya teori demonstrasi, jalan kan, burung gagak, itu kan demonstrasi. Burung gagak menguburkan kawannya yang mati, memberikan contoh kepada Habil dan Qabil, bagaimana saudaranya dibunuh, bagaimana cara menghilangkan jejaknya atau menguburkannya, dan Allah memberitahu melalui gagak bahwa kalau yang mati itu harus dikubur, maka caranya begini. Maka menurut guru saya, gagak itu adalah guru pemulasaraan jenazah. Ya, gagak itulah yang memberikan contoh kepada manusia untuk menguburkan jenazah. Itu kan dalam model pembelajaran disebut dengan metode demonstrasi. Banyak teori lain, misalnya metode karya wisata. Bagaimana belajar sambil karya wisata yang kemarin berkembang kan, bahwa karya wisata dihilangkan dan lain sebagainya katanya. Padahal Al-Quran sudah memberikan contoh metode karya wisata dengan kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir kan. Bagaimana Nabi Musa menganggap sudah sangat pintar, tapi kata Allah masih ada yang lebih alim dari kamu, yaitu Nabi Khidir. Kemudian melakukan pembelajaran sambil ke objek yang sebenarnya ada. Maka karya wisata itu kan sebetulnya mengenalkan objek yang real kepada peserta didik kan. Misalnya kalau selama ini di kelas kita bicara konsep, ini loh masjid, ini loh tiangnya, seperti inilah mimbar. Maka kita melakukan karya wisata ke lapangan, ke masjid. Maka ke masjid itu adalah metode karya wisata, mengenalkan objek realnya kepada peserta didik. Ini loh masjid sebenarnya. Kan begitu ya.
Jadi karya wisata itu mengenalkan, ya termasuk misalnya ke Monas, ini loh mengenalkan Monas. Atau misalnya ke pantai, yang biasa di gunung, ini loh pantai, mengenalkan pantai. Mengenalkan Borobudur, mengenalkan, nggak tahu kalau ke Bali mengenalkan apa. Mengenalkan wisata Bali. Nah begitu. Nah, sosial kognitif itu adalah kurang lebih pengembangannya berdasarkan lingkungan. Ya, berhubungan dengan behaviors. Ya, seseorang berkembang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan kan, bagaimana behaviors itu mempengaruhi seseorang menjadi apa. Anak ajengan, anak kiai belum tentu jadi kiai kalau dia tidak hidup di lingkungan pesantren, di tengah pengajian. Anak dokter belum tentu jadi dokter kalau dia tidak disekolahkan kedokteran. Itu adalah aspek behaviors, aspek lingkungan. Sehingga muncullah teori konvergensi. Lingkungan oke, tetapi kalau didukung oleh nativisme itu akan semakin kuat gitu. Jadi tidak melulu mengandalkan DNA, tapi dipengaruhi oleh lingkungan. Anak copet belum tentu jadi copet, bahkan suka berbalik. Anak copet menjadi menjadi Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu kan banyak mencuri untuk kebutuhan umat dalam kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Kemudian prinsip utama dari sosial kognitif versi Abel Bandura ini adalah observational learning, ya. Pembelajaran melalui pengamatan lingkungan langsung. Kemudian belajar sebagai proses internal, perilaku dapat tujuan, timbal balik, self-epipasi. Teori ini membahas pembentukan self-epipasi. Kemudian pengaruh lingkungan dan selesai. Bapak Ibu, ternyata kita selesai pembahasan kita tentang pengembangan teori dan model pembelajaran. Ternyata hanya sedikit ini yang hadir. Prof, izin bertanya, Prof. Gimana Ibu? Mohon izin bertanya. Bertanya. Oh, boleh, monggo silakan. Kita diskusi. Sebelum nanti Prof Nana hadir. Gimana Bu? Monggo silakan. Ini, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan kendala, Prof, to the point. Saya baru tahu ternyata ini perbincangan baru saya terima sebulan ini dan saya belum mengadakan penelitian. Ternyata di sekolah yang kita ampu, dia kelas 12 itu entah salah di mana, saya tidak bisa tahu karena belum melakukan penelitian. Jadi kebetulan saya ada di wali kelas di kelas 12 tersebut. Spektakulernya dokter, Prof, spektakulernya tuh anak kelas 12 belum bisa baca. Saya berpikir kok bisa anak ini naik sementara dia kelas 12 dan kita kan SMK tuh, Prof. Dok, kita kan SMK loh. Kok ini anak bisa naik? Apa dilihat dari kinestetiknya atau apanya? Saya berpikir behaviornya di mana? Apa ada konversi di dalamnya dan sebagainya itu? Saya belum menemukan ini untuk arah penelitian karena ini sebenarnya menantang banget, Masya Allah, kelas 12, amazing, mau lulus loh, kok baca nggak bisa. Bahkan saya akhirnya kemarin begini, dok, di awal semester 2 katanya PTS, kita kan bertes berlangsung 2 minggu yang lalu. Coba saya pengen tahu, siapapun guru yang mengajar di kelas ini, tolong dengan sangat divideokan. Karena saya pengen mengetahui ini teori saya. Dan ternyata memang dari sekian guru yang mengampu mata pelajaran semua divideokan dan hasil video itu kan diserahkan ke saya, Prof. Nah, itu saya kaget. Masya Allah, benar-benar sampai bahasa Inggris. What is, kata huruf apa ini? Nggak bisa baca. Nah, ketika pelajaran bahasa Indonesia itu yang menarik, dia tunduk. Dia seperti orang tertidur dan tidak mau mendengarkan sama sekali. Matematika pun sama. Ketika ditanya, yang otomatis yang semua pelajaran kan ada literasi, dok ya. Nah, ini literasinya kita semua terganggu karena memang anak ini benar-benar nggak. Saya kaget.
ketika dapat laporan seperti ini. Karena walaupun sebenarnya ini anak apa karena saya, tapi kalau prakteknya bagus. Saya nggak tahu apakah dia sistem pendengarannya, audiovisual atau apanya, tapi ketika dia baca sesuatu dia bisa mengikuti. Tapi kenapa baca kok nggak bisa? Itu masuknya ke dalam ranah apa ya, Dok? Mohon ini masukan buat saya bingung nih, karena anak dituntut sudah selesai ujian kelas 12, sementara anak ini nggak bisa baca. Ini saya nggak tahu, kemarin dia ikut CBT ujian kita kan kebetulan semua melalui CBT. Nah itu dia bisa menjawab atau tidak, saya pun nggak ngerti. Andai gimana ya, saya nggak bisa ngomong tuh Prof, dia nggak bisa baca aja deh intinya itu. Tapi kok bisa naik, dan saya lihat rekam pelajarannya, rekam medis dari rekam bacanya dari kelas 1, agak ada yang jelek, standar lah nilainya, artinya mengikuti KKM, apa tuntutan KKM saya nggak tahu, apakah tubuh terbentuk nggak tahu, ataukah memang kebetulan kalau saya sebagai wali kelas di awal KBN saya selalu mengadakan pradiagnosis. Nah ketika saya bodohnya saya tuh dokter, ketika pradiagnosis ini anak selalu nggak hadir. Jadi saya baru terdeteksi ketika PTS kemarin. Masya Allah, saya baru tahu kalau anak itu ternyata benar-benar nggak bisa baca. Akhirnya saya panggil. Ketika saya tanya, anak itu tidak ada rasa malu. Dok, dia dengan cengar-cengir, wanita lagi dengan cengar-cengir. Pak, kamu kenapa tidak mau baca? Terus dia kecengar-cengir aja, malah nutup mukanya dengan cadar, dengan jilbab dan lain sebagainya. Saya pun kita sudah melakukan, saya panggil orang tuanya 2 kali berturut-turut ini, saya menangani orang tuanya, saya kata, Ibu, coba Ibu ke dokter psikiater, berbicara dari hati ke hati. Ini kelas 12 loh. Oke lah, anak Ibu secara genetik, praktek oke, mungkin. Tapi baca itu tetap utama Ibu. Minimal dia bisa baca. Ini kok huruf A, I, O aja nggak kenal, Dok. Itu gimana ya, Dok? Mohon arahannya dan bantuan. Saya jadi hutan kepala saya nih, Dok. Mohon ini apa nih harus saya lakukan untuk anak yang demikian. Karena semua guru memang benar-benar sudah memvideokan setiap mereka pembelajaran. Mohon arahannya. Oke, baik Ibu Yuli. Pernah dengar disleksia belum, Bu? Bu Yuli pernah dengar kata disleksia? Maybe yes, maybe no. Disleksia. Nah, kalau saya dulu pernah belajar tentang di psikologi umum itu tentang disleksia. Disleksia itu disleksia, ya. Gangguan belajar seseorang dalam mengenal huruf, sehingga dia itu kesulitan menghubungkan antara simbol-simbol itu, antara huruf-huruf itu. Huruf itu kan simbol, ya. Ya, disleksia itu adalah gangguan seseorang di dalam mengenali simbol. Kalau dulu kan ada yang disebut dengan tuna baca, buta huruf. Nah, disleksia itu sifatnya sebetulnya tidak menetap, ya. Dia berkebutuhan khusus, tetapi tidak menetap. Nah, itu mungkin harus yang coba misalnya dengan guru bimbingan konseling, Bu. Ya, artinya kalau keseharian dia lancar ngobrol dengan teman-temannya. Selalu membatasi dirinya. Saya perhatikan karena 2 minggu ini saya dapat kabar seperti itu. Akhirnya saya mengikuti perkembangan secara benar-benar pribadi, walaupun memang ada beberapa anak merasa iri. Kata gini, Bunda dia terus yang diperhatikan. Saya bilang, bukan gitu nah ini. Bunda kalau begitu mah masuk aja ke sekolahan khusus, Bun. Jangan ke sekolahan negeri begini. Saya dilema lagi ketika anak protes seperti itu ke saya. Saya mencoba memilah-milah waktu, tapi memang ini anak saya perhatikan. Cara bergaul, dia untuk jajan biasa-biasa aja. Tapi ketika bertemu sebuah kognitif apapun, dia akan memalingkan wajahnya,
bertatap muka tidak mau dan tidak fokus kepada apapun yang sifatnya Oh, kognitif, iya, konsep. iya. Berarti sepertinya dia berkebutuhan khusus, Bu Yuli. Ya, Bu Haja Yuli, dia Ya, sepertinya berkebutuhan khusus dalam hal itu. Nah, itu memang butuh pendekatan khusus, minimal dengan guru-guru bimbingan konseling lah, yang harus penanganan khusus. Kalau ada anak-anak yang cemburu, misalnya itu, kita bisa sampaikan bahwa sekolah kita adalah sekolah inklusif. Sekolah ya. inklusif itu adalah sekolah yang menerima orang-orang yang berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah siswa tadi. Ya, pada saat tertentu dia memiliki kebutuhan dalam hal kemampuan calistung. Mungkin nggak pernah ikut calistung kali dulu ya. Proses. Padahal itu kan dari SD, SMP, SD, SMP kan harusnya nggak bisa diluluskan kecuali kalau memang si anaknya punya prestasi tersendiri itu. Ya. Saya lihat tidak, Prof. Tidak punya prestasi. Bahkan saya kemarin itu saya mencoba menghubungi sekolah SMP Hmm. yang terus jawabannya sangat simpel. Aduh Bun, katanya. Lah pusing Bun. Sementara anak-anak nuntut begini, ya udahlah yang penting lulus aja. Kita juga kaget loh. Kok bisa main lulus aja? Ternyata mereka semua di SD begitu. Kasihan, kasihan. Salah kalau begini, harusnya ada pendekatan terhadap orang tua dari Betul, awal. betul. Iya, iya. Bukan kita mengecilkan anak yang berkebutuhan khusus, tidak. Tetapi kalau ditangani dari awal, mungkin tidak separah ini. Masa kelas 3 huruf A, I, U, E nggak tahu seperti itu. Oh, dia orang-orang pribumi asli atau turunan atau gimana? Asli orang Garut. Oh, Orang kan Tasik apa kadang-kadang ada Garut yang gitu. berkebutuhan khusus itu tuh karena bahasa ibunya beda, misalnya dia orang Ambon atau dia orang Cina gitu ya, sehari-hari Cina gitu. Terus belajar bahasa bahasa Indonesia mengalami gangguan seperti itu. Enggak ya? Asli Garut, Bekasi. Asli Asli Garut. banget. Bagian-bagian inilah kalau bahasa Oradanta, bagian-bagian. Harusnya mah kan udah biasa kena dodol mah tuh lancar ya bahasanya. Sampai gimana saya meneruskan. Saya tanya sama guru BK-nya SMP, saya sowan gurunya BK itu, dan gurunya BK bilang, kenapa bisa diluluskan? Bahkan sekarang kita nggak boleh Bu anak tinggal kelas. Oh iya, iya. Iya, Benar iya, tidak iya. boleh tinggal kelas, tapi kan ada upaya nggak yang dilakukan untuk anak ini agar mengenal? Ya Serba jawabannya salah ya. kembali, nah, jawabannya kembali waktu, Heeh. tuntutan Iya, waktu. Dan memang sekarang serba guru salah ini kalau kan udah pada menjadi, posisi itu. Betul, betul, dan betul. sekarang kan guru lagi terbebani menjadi administrator, bukan hanya guru. Sekarang TU ongkang-ongkangan kaki, main HP, lihat TV. Sekarang yang jadi administrator juga guru. Jadi guru terpecah antara mengajar dan ngisi PPM, dan ngisi sistem praja, dan ngisi siap jabar, dan ngisi. Itu Bu Titin kupingkeun tah, Bu Titin sebagai kepala sekolah tah. Ternyata guru itu begitu capek tah, Bu Titin tah. Bu Yuli protes tah. Ya, kalau kayak beliau multi ini selaku leader sekolah, mungkin nggak ada salah ya, karena ini kan tuntutan dari kerjaan, mohon maaf, Ridwan Kamil menurut saya yang bodoh ini ya. Ya. Dari sekian puluh juta manusia kan ada fee di dalamnya, jadi kita berpikir negatif aja nih. Masya Allah, kapan kita ngajarin yang dikerjain kayak gitu terus Iya. gitu. Belum kuliah lagi ya, belum ngerjain tugas, belum harus, ya itulah. Semakin banyak tantangan yang bisa diselesaikan, semakin matang nanti Bu Yuli itu menjadi seorang ahli, Bu Yuli. Ya, Jihad. ya tuh kata Bu Titin juga kata. Kan dari jihad. Jihad pun, udah haji jihad sip. Jadi langkahnya apa nih, Dok? Apakah saya lebih mendekat kepada orang tuanya untuk, ataukah saya memberikan solusi untuk sekolah into home aja atau gimana? Ya paling saran saya pertama yang tadi kemungkinan si anak itu disleksia, artinya mengalami gangguan kognitif.
Jadi kemampuan dia di dalam menghubungkan huruf-huruf itu, simbol-simbol huruf itu dia tidak memiliki itu. Dan hal itu ternyata bisa diakibatkan dari faktor tadinya dia ada, kalau menurut teori itu dia bukan bahasa ibunya, misalnya bukan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa ibunya dia dari Belanda atau misalnya dari luar negeri, tapi ternyata bukan. Oke, itu bisa dicoret. Nah, kemudian faktor sosial ekonomi keluarga Ah, juga berpengaruh, orang kaya ya. itu, orang kaya bahkan saya menganjurkan ke orang tuanya itu banyak kontrakan karena saya udah langsung visit, Ah, saya menemukan itu banyak kontrakan dan bukan orang miskin. Masalahnya kendalanya kalau saya bisa ambil tarik kesimpulan, ini orang tua malu mengakui kekurangan anaknya sehingga anaknya dibiarkan begitu saja. oh, Karena berarti orang tua katanya langsung juga langsung kekeh. SK aja, Bu. Artinya orang tuanya dipanggil ke sekolah, kemudian ada guru BK-nya, ibu itu bisa rapat mungkin untuk menentukan nasib si anak itu ke depannya. Orang tuanya juga ada. Nah, diperlihatkan aja hasil daripada kondisi si anak itu secara langsung. Jadi jangan Baik, di depan umum. Kemungkinan mungkin begitu, betul, betul. ya. Ya Jadi makanya Hmm. alhamdulillah kita sudah dari berapa mapel yang sudah dipelajari semua sudah merekam bahasa Indonesia, matematika semua sudah merekam, Nah, kita sudah punya data ya, otentik. Kalau anak ya. ibu insya Allah selesai dari bulan ini kita mau ada pendekatan sama orang tuanya, kita Oh, panggil. sip, Kemarin sip. kemarin kita sudah sempat panggil ketua orang tuanya, cengar-cengir aja. Ya Bu, saya belum sempat ke dokter. Kita sempat sedikit berbicara, Ibu cantik, soleha, mohon maaf sayang ini putrinya cantik. Kenapa Iya. ibu tidak mau bawa anaknya ibu ke psikiater? Iya Bu, saya belum sempat Bu, ini ngerti alasannya begitu. Saya tidak tahu benar atau tidak. Itu baru sementara. Nah ini karena kita belum menunjukkan bukti-bukti. Nah sekarang kita sudah menunjukkan bukti-bukti. Ya, Insya Allah juga nanti kita adakan proses. Mungkin ya. Senin besok kita mulai berproses. Coba nanti hasilnya seperti apa, Bu Yuli? Kita ingin dengar. Baik. Itu itu kalau Bu Yuli serius menanganinya, ya langkah-langkahnya ditulis, itu bisa menjadi nanti awal dari penyusunan teori, misalnya eh, model pengembangan model pembelajaran, ya. Misalnya model pembelajaran untuk anak-anak Model berkebutuhan khusus disleksia misalnya. Model pembelajaran untuk anak-anak yang mengalami disleksia. Nah, itu langkah-langkahnya Bu Yuli tulis tuh dari awal harus seperti apa, menghubungi apa. Kemudian kan tadi sudah BK, kemudian setiap guru membuat laporan melalui video kan, dianalisis ya kan sudah. videonya. Betul, betul, Kemudian betul. setelah kita analisis hasil videonya itu mengundang orang tuanya secara privat tentunya. Kalau misalnya orang tuanya takut malu secara privasi, kemudian diperlihatkan hasilnya. Nah, Ibu Yuli harus punya ke depan ini nih. Kalau anak saya begitu, nah langkah ibu untuk membuat anak saya bisa baca seperti apa? Nah, itu minta bantuan guru bimbingan konseling. Jadi harus ada langkah ke depannya setelah mengetahui bahwa orang tua siswa itu tahu anaknya seperti itu. Nah, ke depannya Bu Yuli harus mengajar seperti apa, ya. Nah, harus disampaikan juga bahwa untuk anak ini memerlukan waktu khusus. Kalau misalnya nanti Ibu Yuli dengan teman-teman ada waktu memberikan waktu khusus, memberikan pembelajaran khusus, misalnya selama 1 bulan kah, minimal si anak itu sudah bisa membaca namanya sendiri, nama orang tuanya, nama adik-adiknya, nama kakak-kakaknya, nama sekolah, misalnya begitu. Minimal kan itu bisa membaca. Yang penting yang dekat-dekat dulu. Jangan dulu membaca yang lain-lain, jangan dulu membaca buku pelajaran, pasti dia akan sangat pusing. Ya, yang diseleksi itu kan nggak mau yang susah-susah, pengennya gampang. Minimal dia sudah bisa membaca namanya sendiri, kemudian dia bisa belajar tanda tangan. Kemarin juga kita sudah Hmm? Ya, kita juga sudah mencoba untuk nama yang pertama kan saya lihat tuh di guru bahasa saya arahkan coba untuk pengenalan huruf kemudian menyebutkan nama dan sama ketika
itu guru bahasa saya, kita jadinya mohon maaf, astagfirullahaladzim, tidak menghina atau merendahkan seseorang. Ketika dia guru bahasa Indonesia menerangkan tentang nama dia malah mukanya langsung ditutup pakai gunung sama ketawa ngakak. Kita kan termasuk guru bahasa Indonesianya itu bukan main ketawa geli. Saya bingung, Bun. Dia malah ketawa-tawa. Ibu, dan memang terekam banget karena memang benar-benar direkam. Ibu, ibu, jangan tanya gitu dong, Bu. Yang lain aja, Ibu. Itu terus, bro. Ya, berarti harus sabar ini mah solusinya. Yang penting Ibu. Oh, gitu. Itu tadi Bu, saran saya Ibu menyusun langkah-langkah pembelajaran anak tersebut. Ya. Kalau Ibu menyusun langkah-langkah anak-anak tersebut, itu nanti bisa dijadikan model pembelajaran untuk anak disleksia versi Ibu gitu. Itu bagus nih. Langkah-langkah ya. Bagus Bu ini Bu. Ibu udah punya bekal untuk menjadi untuk membuat karya tulis. Menyusun langkah-langkah model anak yang berkebutuhan khusus model atau pembelajaran. Gimana nih? Menyusun langkah-langkah model pembelajaran anak berkebutuhan khusus disleksia lah gitu dalam kurung. Anak berkebutuhan khusus disleksia ya Pak? Ya, carilah nanti disleksia banyak di Google. Yes, berarti bisa buat saya gambaran untuk disertasi nih ya Pak ya? Bisa, lanjut. Pak Kahfi ketinggalan sama Bu Yuni, nggak apa-apa. Duluan. Ya mohon maaf nih Pak Dokter, proposan. Ini sinyalnya ndut-ndutan, saya lagi di mobil, mohon izin ini. Mau mudik ya? Ya, selamat di jalan Ibu, hati-hati. Nggak ada mudik kok. Ini lagi cuma ke Cibitung, ada perlu, Prof. Oh, siap. Jadi itu semua benar. Itu Masya Allah terbuka banget pikiran saya. Berarti anak disleksia tadi memang kalau kita bisa mengembangkan itu bisa menjadi sebuah terobosan ilmu baru ya, Prof. Oh iya, ya? Betul. Minimal Ibu sudah menemukan model pembelajaran khusus. Baik. Ya. Itu bisa buat disertasi juga ya, Prof ya? Bisa lah buat disertasi Ibu nanti. Keren. Biar yang lain ketinggalan. Bu Yuli semakin di depan. Masya Allah. Yang penting bisa nulis aja dong. Ya, sambil jalan lah kalau masalah nulis. Siap, Bu Yuli. Ini kayaknya berhenti-berhenti Bu Yuli. Mangga yang lain barangkali ada yang mau disambung tentang teori dan model pembelajaran, pengembangan teori dan model pembelajaran. Kalau Bu Lina Jakiyah SMK 1 Cianjurnya di mana itu teh Ibu teh? Di daerah mana itu Bu? Di Cianjur Pak. Cianjur kota? Iya. Yang dulunya apa tuh? Dulunya SMEA. Oh, yang di Joglo? Iya betul. Depan Taserba. Oke, saya kan SPG Bu di situ. SPG. Oh. SPG Cianjur saya tahun 90. Oh iya. Terakhir. Angkatan terakhir. Betul. Baik, ada yang mau ditanyakan yang lain Bapak Ibu? Kalau tidak saya mau ngundang Prof Nana lagi, katanya beliau pengen masuk. Pak, kalau boleh bertanya. Gimana Ibu? Kan tadi
kan tadi Bapak membahas tentang IQ seseorang ya. Ya. Kenapa? Setelah saya perhatikan, kemarin juga di sekolah saya ada tes UKBI. Jadi yang nilainya tinggi itu yang logikanya tinggi. Kenapa ya IQ tinggi itu disandingkan dengan logika yang tinggi gitu, Pak? IQ tinggi itu biasanya karena logikanya yang tinggi. Dominannya nilai laki-laki logika kan ya. atau gimana? Iya Bapak, yang kan kalau kita mah ibu-ibu perempuan lebih ke perasaan ya. Nah kemarin juga ya waktu di sini tes UKBI yang nilai tinggi itu laki-laki semua. Gitu. Kenapa ya yang IQ-nya tinggi itu yang pertama kebanyakan laki-laki. Karena emang laki-laki itu kan logikanya tinggi, logikanya selalu tinggi atau mengedepankan logika gitu ya. Apa hubungannya gitu? IQ dengan logika, apakah emang logika itu tahta tertinggi atau gimana? Logika kasta tertinggi. Ya. IQ itu kan intelijensi quotient, toh? Ya. Jadi intelijensi quotient itu ya pengukuran intelektual seseorang. Kenapa sering dihubungkan dengan logika? Karena memang IQ itu kan yang saya tahu itu mengukur apa itu? Bukan kecerdasan penalaran. Jadi IQ seseorang itu berhubungan dengan kemampuan daya nalar dia secara logis gitu. Sehingga IQ sering dihubungkan, ya, IQ itu sering dihubungkan dengan logika berpikir gitu ya. Maka ya kalau secara rata-rata yang biasa menggunakan logika itu rata-rata kan laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak pernah menggunakan logika ya. Umumnya nih sebagian besar gitu. Sebagian besar logika itu mencerminkan kecerdasan secara global, secara umum. Ya. IQ itu mengukur penalaran logika seseorang dan apa namanya itu dihubungkan dengan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Karena sifatnya apa ya, logis itu bukan berarti logika itu di atas IQ, bukan juga, tetapi IQ itu adalah yang dihubungkan dengan logika karena IQ itu mengukur kecerdasan nalar logis gitu aja. Kalau yang saya tahu ya. Sehingga hubungan antara logika dengan IQ itu sifatnya kan, kalau logika itu orang berpikirnya secara konsep. IQ itu menilai cara berpikir konsep mereka yang dinilai. Kalau mohon maaf misalnya dalam mengambil keputusan rata-rata kalau perempuan perasaan, tuh. Kalau laki-laki biasanya rasional. Biasanya ya bukan berarti apa namanya gender Bu ya, bukan ya. Bukan berarti gender karena dalam beberapa literatur ya pengukuran IQ itu memang dihubungkan dengan logika, dengan ya penalaran logis berpikir seseorang lah gitu. Sehingga kadang-kadang laki-laki itu banyak menggunakan logikanya daripada perasaannya gitu ya. Kenapa disandingkan atau kenapa logika tinggi sehingga IQ-nya tinggi? Karena memang logika itu adalah komponen penting dalam pengukuran IQ, intelligence quotient. Dan yang bikin ininya apa namanya? Yang bikin orang itu tidak akan berubah IQ itu, yang saya tahu begitu ya,
itu berhubungan dengan sam'an wa basor gitu ya, wa fuadan. Wallahu alam ini juga. Bahwa saya pernah mendapatkan pencerahan dari Profesor ini Abu Dinata yang guru besar dari Ibnu Khaldun mengatakan bahwa IQ itu kan hanya menilai kecerdasan logika, ya, kecerdasan logika IQ itu. Karena logika yang sering digunakan oleh manusia itu rata-rata oleh laki-laki. Kalau dihubungkan dengan yang Ibu sampaikan, kenapa laki-laki yang memiliki kecerdasan tinggi? Karena laki-laki banyak menggunakan logika gitu kan, umumnya begitu. Nah, ternyata kalau menurut Pak Abu Dinata, salah satu kelebihan umat Islam itu dalam hal menggunakan aspek berpikir logisnya itu karena dia sudah memiliki sudah dibekali oleh pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah, pendengaran itu mencerminkan salah satu aspek nativisme kalau menurut Pak Abu Dinata. Penglihatan itu behaviors. Sementara kalau fuadan itu adalah konvergensi. Ya, ini kalau dihubung-hubungkan ya. Kalau dicocok-cocok logika. Kenapa perempuan lebih banyak menggunakan perasaan? Mohon maaf, saya nggak tahu karena saya bukan perempuan. Jadi Tapi mungkin saudaranya loh, Prof. Memang wanita itu diciptakan seperti itu dalam sunnah-sunnah maupun Umar maupun Ali. Memang wanita memang seperti itu. Tangis saja wanita dengan laki-laki berbeda, Prof. Nah, itu saya tidak tahu. Karena kan pertanyaan Ibu Lina tadi kenapa cina yang tes IQ itu kok laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Setelah dilihat ternyata kemampuan logika laki-laki lebih tinggi. Itu Betul mempengaruhi tes banget. IQ perempuan gitu. Betul. Begitu Ibu Lina, jadi jangan cemburu ya. Mungkin logika suami Ibu jauh lebih tinggi daripada logika Ibu, tetapi perasaan Ibu jauh lebih kuat Nah, lebih kuat daripada wanita. perasaan suami Ibu begitu. Ayo Itu Neng secara Lina, teori ya. semangat Neng. Semangat Neng. Emang saya juga tahu ya emang laki-laki itu bagus IQ-nya. Dilihat dari pemimpin di dunia juga kan kebanyakan laki-laki. Ya. Adapun kalau kita lihat ada di Inggris Ratu Elizabeth, berarti logikanya bagus ya beliau itu. Kalau itu lebih kepada aspek hierarki monarki, gitu. Kalau kerajaan mah kan dia mau perempuan mau laki-laki, kalau dia anak pertama maka turun gitu. Mau IQ-nya rendah, mau IQ-nya tinggi, karena dia gitu kan sistemnya monarki. Tapi mungkin kita harus angkat tangan kepada Ibu Titin Quraisin ini sebagai pemimpin, ya. Dia kan memimpin lembaga. Keren, udah keren. Ya, Keren, Bun, keren. logikanya berarti di atas rata-rata ini Bu Jakia. Bukan hanya logika, Prof. Duitnya juga harus di atas rata-rata, Prof. Itu yang Duitnya utama. akeh ya, duitnya akeh. Saya belum pernah tes IQ, Oke. Dokter, mohon. Cuman IQ-nya anak saya memang di atas rata-rata, sehingga pas masuk SMA itu dia masuk CI, cerdas istimewa. Tapi kalau itu nggak pernah tahu saya berapa. Ya, kalau mungkin mendengar sekarang itu tes DNA itu kan tes nasab itu kan nggak mungkin itu anak itu dilahirkan dari orang lain kecuali dari orang tuanya. Ya, ongkos. Oke, siap. Mangga ada yang lain? Ada ya. Barangkali ada yang pintar. Pokoknya kalau Jawa Barat itu, Prof, mohon maaf ini penilaian saya pribadi, tidak melibatkan siapa-siapa. Jawa Barat itu pintar, Prof, didampingi dengan uang. Itu saja. Kalau pintar nggak didampingi dengan uang, bullshit, Prof. Mohon maaf, ini pendapat saya. Saya udah penelitian secara diam-diam. Nah, penelitian
itu Bu Yuli itu harus dilakukan jangan hanya di satu lokasi. Biar Kena apa? semua, Prof. Berarti, Biar Prof. tidak mengeneralisir. Harus misalnya Ibu Yuli melakukannya di Karawang, di Bekasi, di Cianjur, Ciamis. Nah, itu harus dilakukan berulang-ulang minimal 6 bulan, saya bilang juga gitu. Itu mah Nah, kalau berdasarkan persepsi. ya enggak, Itu di pusat langsung, Prof. ya. Nggak jadi mana-mana, langsung di kepalanya saya teliti. Oh ternyata sepintar apapun kita mindset tetap nggak munafik, dan saya tidak mau berbicara di belakangnya, tetap uang raja nomor 1 itu saja. Dan memang Oh kenyataan gitu. di lapangan. Oh iya, memang kenyataan di lapangan saya menelaah, walaupun saya nggak suka, tapi saya belajar untuk menelaah ini. Mungkin saya beda dengan teman-teman saya. Saya orang yang kebetulan senang terjun langsung, sering berinteraksi langsung, jadi ternyata jauh lebih pintar itu. Tapi kenapa dia bisa begini? Oh ya sudah, bahasa Oh, kita ya. ya itu lagi lah, money and money, money and money. Sistemnya mungkin yang sudah ada seperti Nah itu maksud saya, itu benar Prof. Setuju Prof. Siap. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Kita sekitar 15 menit lagi. Ini bapak-bapak pada kemana? Bapak-bapak lagi serius ngerjain tugas kayaknya. Hadir Pak Dokter. Punten udah di jalan. Siap. Turun naik nih bapak-bapak mah. Tadi Pak Ustadz Agus Pudoli ada ngelap lagi. Pak Ustadz Danang Kosim dari tadi nih manteng terus sambil khutbah kayaknya dia. Sebetulnya sampai jam sekarang ya, Pak Dokter. Iya kayaknya. Baik Bapak Ibu, Prof Nananya sepertinya lagi ngajar ini di tempat lain, jadi nggak bisa dihubungi. Kebetulan waktu di saya sudah adzan asar, jadi mohon maaf. Kita pertemuan berhenti sampai di sini. Barangkali kita mau foto sesi yang kedua, Pak Asbul Kahfi, ya. Untuk dikirim lagi, nanti kirim lagi ke saya untuk nanti untuk bahan litera yang akan datang. Bu, tadi ada yang Bu Titin, Bu Nur Hayatin nggak ada? Nggak ada. Oke. Yang ada saja, Pak Asbul Kahfi, mangga silakan. Siap, sudah? Satu, dua, tiga. Saya juga print screen. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Ketemu lagi minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter, Prof. Sami-sami. Mohon Pak Dokter. Untuk absen udah bisa. Pak Hafi, besok tuh Pak Hafi untuk absen. Hai para kiai, lah kapan kita ketemuan ya? Iya, siap Bu Haji. Buku sudah ada di rumah Bu Haji. Baru nyampe. Ayo kita ngumpul atau untuk membahas konseling strategi BK konting. Semua menerjemahkan bahasa. You speaking English, I know. Makannya makan keju Bu Haji. Besok kuliah di rumah Kang Wapa we-nya. Mangga. Kita ketemuan hari apa yuk? Kita membahas tugas untuk yang lain-lain nih di hari besok minggu bisa ya? Yang lain nih, para kiai jawab dong. Minggu ayolah. Minggu Kita tentukan minggu di mana? di rumah saya aja, di rumah saya seadanya. Pak Agus Mudoli mana sih ayang Depo Agus Mudoli? Hari Minggu ke Bekasi. Orang ditelepon buat bukan
ditelepon buat ngisi ceramah kagak bisa-bisa. Akhirnya saya pakai Kiai Tajudin dari mana? Dari Pakistan. Wih, Bunda, damang Bunda. Iya. Ayang Beb, Besti. Halo, Besti. Lah tuh ditelepon, kenapa sih? Abdi telepon kagak diangkat-angkatnya. Iya, biasain lagi bulan mulut. Aku mau ada syukuran, aku mau berangkat umroh tanggal 16, tanggal 13 ba'da duhur. Kalau ada waktu aku tunggu di rumah aku, makan-makan. Aduh, aku nggak mau makan-makan, dapat seragam. Hari Minggu besok. Minggu besok. Minggu besok merapat. habis duhur. Oh ya udah. Nah itu sekalian bertemu dengan teman-teman di Sherlock aja lokasinya. Bisa tuh. Itu ya. Tapi kalau mau nyantai, karena ya kalau habis duhur banyak tamu, kalau mau nyantai ya habis asar udah beres. Ya, Oh gitu. habis maghrib lah. Berarti habis Maghrib. acaranya Ya habis maghrib mah aku ada ceramah. Terus Isa kalian. Masya Tapi nggak Allah, apa-apa, bisa. nggak apa-apa habis duhur, nggak apa-apa. Oh, Kamari ceramah di Cikarang Habis ke gereja ceramah. gerak. Aduh, Itu kemarin kenapa Wah, telepon Pak. nggak diangkat-angkat? Kang Wapa kamari ceramah itu teh di Cikarang di Glonggong ada Pak kamari. Kapi ketemu sama Umi sama Abi, Pak Kapi itu, masya Allah. Beliau soleh-soleh itu. Aduh orang tua Pak Kapi itu soleh-solehah luar biasa itu, luar biasa, masya Allah. MC MC itu luar biasa itu. Ini ada perkuliahan lagi nggak Pak Kapi? jam 3:30 Kang. Jam 3 pada asar. setengah 4. Oh pada asar. Oh itu biasa berarti ya. Kalau Jumat biasa ya, kayak biasa teh ya. Nah dulu, Biasa banget biasa. Besti. Yo, abdi euy poho telat karak-karak mayar tadi euy. Itu bisa ngisi absen. Oh, aing mah. Nah, jawab dulu kenapa telepon aneh nggak pernah diangkat? Why? Waduh. Ini Bunda, aduh. Pribadi sama aduh rewas lagi mah. Masih sibuk ini Bunda. Aduh, hapunten. Kan aku manggil ceramah buat orang lain, kalau buat teman kan lumayan maksudnya. Aku bayar cuma 1 juta, nggak lebih dari itu. Aduh, kalau Ustadz Agus kan haji koswara Bunda, haji ongkos ladang sowara dipegang mic 3 juta, apalagi di kulum begini jadi 5 juta itu. Kagak berani dah. Aduh. Kagak jadi manggil dah. Mahal kok. Iya. Di kolam mah lebih mahal. Anjir. Tahu emang kagak inget akhirat apa mentang-mentang kondang ya. Ya, enggak ini mah bercanda Bunda. Bunda mah nih dipakai hati baik. Kalau Bunda mah gratis dong, enggak 1 juta aja gratis. Aku kalang kabut, masya Allah nih pun udah seminggu 2 minggu nggak bisa. Terus aku langsung telepon Syahid Tajudin dari Pakistan tuh temen aku. Alhamdulillah. Oh, katanya baik. Kapan Ustazah? Sabtu. Minggu Kiai katanya. Jam berapa pada Zuhur? Jam 1. Alhamdulillah kosong. Kalau pagi saya full itu dua tempat. Aduh, aku bersyukur mana undangan udah disebar. Kiai Agus Paduli. Saya tuh ngomel-ngomel. Kalau Bunda mah saya gratis Bunda. Oh. Kenapa nggak diangkat-angkat? Takut gratis gitu. Yeay. Bukannya nggak diangkat lagi di perjalanan atau lagi tidur lelah. Oh. Bisa aja ngelesnya. Pakai bola bekel ngeles naik. Iya. Loh. Bunda. Yaudah, itu nanti Bunda. share. Itu tadi Ya, siap. Pak Holik itu luar biasa Bunda itu. Diskusinya sama Pak Holik berdua aja hebat tadi. Tapi memang dia menjelaskannya bagus tadi itu, gamblang, detail, benar-benar fokus pada materi. Kalau yang lain kan rata-rata dia menjelaskan materi tapi dia ngambang ke luar negeri kemana baik. Kalau tadi ini materinya benar-benar ngepas, cocok dengan sekarang. Dan pokoknya bagus deh tadi kalau menurut aku materinya.
mudah dicerna, mudah dipahami. Oh benar. Itu Bunda yang di Purwakarta, gimana Bunda yang di Purwakarta ini si Ibu? Aduh, Damang, Ibu. Aduh, paling cantik. Ibu Haji. Bunda Haji Titin, kita belum sempat ke rumah dia, kita belum nyerbu oleh dari Haji ya. Udah habis kali ya. Wajah, Damang, wajah, anu gaduh Purwakarta. Alhamdulillahirobbilalamin. Ayo ngumpul. Berarti Aduh. kia lah mau ngundang Ustadz Agus Pudolik ya iya ai diskon meureun geus 3 kali. Udah iya mah diskonnya kumaha. Bu Haji Titin selalu perfect kalau dandan ya. Aduh, saya hebat itu Bu Haji. Kenapa? Selalu perfect kalau dandan itu luar biasa. Jilbabnya bersinar merah gitu loh. Iya, Kiai Agus merhatiin banget dandanannya. Aduh. Serius loh, Bu. Benar. Karena perempuan itu, dengar ini, saya belajar psikologis nih ya. Karena perempuan itu selalu berubah-ubah. Umur 25 tahun sampai 35 tahun itu pengen punya suami yang ganteng. 35 tahun sampai 60 tahun itu sudah rubah lagi, pengen punya suami yang mapan. Terus 60 sampai 70 80 udah ganti lagi, perempuan mah pengen suami yang setia, takut ditinggalin. Tapi laki-laki mah laki-laki mah selalu egois dan komitmen. 25 sampai 35 pengen istri yang cantik. 35 sampai 70 tetap pengen istri yang cantik. 60 sampai 80 tetap pengen istri yang cantik, begitu loh. Makanya saya mengapresiasi ke Ibu Haji Titin luar biasa, ini selalu cantik, tampilannya selalu luar biasa gitu loh. Gombal. Ya, serius, Bun. Karena kalau punya anak satu itu kan masih langsing gitu loh. Tapi kalau udah punya anak 4, 5, udah kayak toren, guys. Gak ada cangkemnya. Waduh. Makanya luar biasa ini kaum ibu, kaum hawa itu harus mengukur, jangan COD baju, kuliner, makanan, itu urus timbangan itu. Jangan kayak toren. Justru aku semakin kayak toren nih. Oh, enggak kok, saya lihat aja udah luar biasa beda. Kamera ini penipu, you know. Masa? Iya. Enggak, serius. Tapi yang kemarin ketemu, ya Pak Kapi ya? Enggak kok. Kemarin kita ketemu. Kan soal bukan masalah umur, tapi masalah perawatan, guys. Soalnya istri saya aja bedaknya 3 juta. Oh iya dong. Jatah 15 tahunan, gak. Jangan mengeneralisir antara lah, aku siapa yang beliin sampai 3 juta gitu bedaknya, ya Allah. Iya, tapi jatah 15 tahunan, Bunda. Iya, daripada pakai bedak rambol yang hijau-hijau. Tuh kan, alhamdulillah kan aku hadir ketawa semua. Oh iya dong. Ya iyalah. Di situ grup hadir sambil ya Allah ya Rabbi Gusti tobat ke Pangeran. Pokoknya malah Bu Haji Titin mah selalu perfect ya, luar biasa. Tapi nggak kalah juga sih Bu Gawi juga, wah luar biasa itu Bu Gawi. Oh iya. Oh ya, usia Bu Gawi ini kan luar biasa, seharusnya kan udah pada apa itu, kalau orang mah udah pada keriput ya. Bu Gawi itu sudah masih wow, hinyai, putri lagi hinyai. Hinyai. Mulai. Tinggal meret coba minyakannya. Tinggal meret coba minyakan. Luar biasa. Mulai. Aduh, aku pengen ketawa dari tadi lah. Soalnya serius mulu Bu Gawi tadi sama Pak Dokter Olik. Ayo atuh ulin, tapi ulinan tong kamu panas. Matiin dulu. Udah ngemet. Bo, ya. Ayo ngabaso orang eta orang ngariung di Bumi Agus. Ye, kayak tasakura gelang 13 pada duhur. Mana sih rumah teh? Di Lampung, Lamaran Pundong. Lamaran Pundong, di Johar lurus ada rumah sakit Piramidika. Nah, tahu nggak Johar? Nah lurus
Di situ ada SMP 2 Kerawang Timur, pinggirnya ada gedung 2 tingkat banyak motor. Nah, di situ dealer motor. Catat. Siap. Catat. Ayo, kirim alamatnya di grup Tat. Yai. Oke, siap di Sherlock. Pokoknya ada rongkap ya. Siap. Dia kan kemarin amplopnya berjibun tuh ya. Sama Mabu Gawi juga berarti siap untuk dipajak, dipalak. Siapa? Iya, Bu Gawi sama Pak Agus kan kemarin ceramah melulu. Jadi siap dipalak. Udah. Ya, saya bisa aja nih Bu Haji ini. Iya. Mudah manut. Bu Gawe, itu mau kemana sih? Nyetir apa? Di mana itu? Ini saya lagi ada orang nawarin rumah, lagi saya cek ini. Ya, orang butuh. Wih, Ciago. Aku juga pusing banyak duit gak punya kebutuhan. Pusing banyak duit tapi gak ada kebutuhan, pusing. Tuh. Irawan anu teu boga kebutuhan mah tingali mawa mobil teu bari bobot. Ampun dah. Aduh, jadi pengen ketawa aku ini. Jantos. Tawain bade kan itu Pak Asam Bupati mau ke Pak Agus. Ayo tuh ka dia Karyong. Ayo arek dibere duit engke baliknya cenah ladang. Dah, aing mah di keupelan ku Agus kita teh bisa ngeupeul yang ngeupeul sorangan lah. Aduh, bukan presentasinya, kita yang Pak itu. Dan macam-macam acam gimana? Iya, Kak, aku bagian apa sih di sana tuh bagian naon aku teh bagian kelompok beraha. Itu kan ayah di grupnya, ayah ada di grup. Per orang kan ya? Per orang presentasinya ya? Per kelompok. Enggak, duaan. Dua. Oh, kelompok. Aku kapan aku? Juno lah, besok harus selesai. Kapan? Besok. Minggu besok. Nah, ada di grup. Ayah.